Halo, Assalamualaikum. Salam sehat pemirsa Tempo. Kita tahu pemerintah telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali selama 2 pekan. Strategi ini digunakan untuk menekan angka kasus penularan COVID-19 menjadi di bawah 10.000 per hari. PPKM darurat dilakukan di kabupaten dan kota dengan skor asesmen tertentu berdasarkan tingkat penyebaran dan penambahan kasus COVID-19. Butuh kesadaran, keteguhan, dan upaya kolektif dari semua pihak agar COVID-19 dapat diredam. Karena PPKM darurat tidak akan berjalan lancar jika tidak ada kerjasama dari masyarakat. Presiden Joko Widodo lewat channel YouTube Sekretariat Presiden berpidato bahwa salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 akhir-akhir ini yakni karena hadirnya varian baru virus corona. Ia mengatakan di dalam situasi sekarang ini perlu diambil langkah-langkah yang lebih tegas. Pengetatan aktivitas akan dibagi menjadi 3 sektor. Yang pertama adalah sektor esensial, yang kedua adalah sektor non-esensial, dan yang ketiga adalah kritikal. Cakupan sektor esensial adalah keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi, komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor. Untuk sektor ini diberlakukan 50% maksimum staff work from office atau WFO dengan tentu menjaga protokol kesehatan. Lalu yang masuk sektor kritikal adalah sektor energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan dan minuman, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, serta industri pemenuhan pokok masyarakat sehari-hari. Untuk sektor kritikal ini dibolehkan stafnya bekerja 100% work from office, tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Sedangkan untuk sektor non-esensial, maka diwajibkan 100% work from home atau bekerja dari rumah. Nah, penerapan PPKM darurat ini menimbulkan banyak dampak pada beberapa sektor seperti bisnis. Dalam kebijakan ini, misalnya, pusat perbelanjaan harus ditutup total. Hal ini mengkhawatirkan para pedagang atau tenan yang ada di mal. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Bapak Budi Harjo Edwansyah, meminta agar pemerintah memberikan insentif kepada para pedagang sehingga mereka tetap bisa menggaji karyawan dan membayar kebutuhan operasional selama PPKM darurat diberlakukan. Ia menyebut kebijakan ini akan menutup pendapatan harian tenan dan penyewa mal. Nah, bagaimanakah efektivitas dari PPKM darurat ini? Bagaimana kesiapan pemerintah dan bagaimana dampak-dampaknya termasuk dampak-dampak ekonomi? Bersama saya, Burhan Solihin, inilah kabar pandemi melihat efektivitas PPKM darurat. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live, Tempo Media, dan tentu saluran digital TV Tempo. Telah bergabung dengan kita narasumber kami yaitu Bapak Heri Trianto, Ketua Satgas Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat siang Pak Heri. Siang Mas Burhan, salam sehat. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam kabar pandemi. Baik, langsung saja kita mulai diskusi hari ini.
dengan Bapak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Pak Heri, mengapa akhirnya pemerintah mengambil kebijakan PPKM darurat ini? Iya, kita tahu bahwa penularan COVID-19 di Indonesia dalam 1 minggu terakhir berada pada titik kritis ya, di atas 20.000, bahkan kemarin kita mendapatkan kasus hampir menembus 25.000 gitu, dan memang situasinya ini semakin tidak baik-baik saja gitu, dan kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih direktif dan lebih keras dalam melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Selama ini pembatasan kegiatan masyarakat sudah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya penularan masih terus terjadi. Nah, kita juga harus lihat bahwa penularan yang cukup besar dalam 1 bulan terakhir ini dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya adalah ketika ada tradisi mudik Lebaran ya, liburan Lebaran, kemudian kepatuhan masyarakat yang menurun, dan yang ketiga adalah adanya varian baru, terutama varian Delta dari India yang dengan tingkat penularan yang lebih cepat. Nah, uniknya Mas Burhan, ini penularan terbesar ini terjadi memang di daerah-daerah tujuan mudik dan tujuan balik gitu. Dalam hal ini didominasi di Pulau Jawa, di mana arus mudik waktu itu di Jawa Tengah itu paling besar 40%, kemudian di Jawa Timur 30%, di Jawa Barat 30%. Nah, ini kemudian sebagian besar mereka kembali ke Jakarta, kendati ini sebenarnya sebagian kecil yang masih memaksakan mudik, tetapi kalau dari sisi jumlah itu jumlahnya jutaan gitu. Akhirnya kembali ke Jakarta, dan Jakarta sekarang menerima beban yang cukup besar, penularan harian di atas 10.000. Kita tahu kalau tinggal di Jakarta bagaimana susahnya sekarang mencari rumah sakit. Saya rasa di beberapa provinsi juga mengalami hal tersebut, karena di Jawa Tengah kenaikannya sejak pertengahan bulan Mei sampai sekarang itu sudah mencapai 380%. Ini satu contoh. Kemudian di Bali lebih dari 100%. Di Jawa Timur juga lebih dari 100%. Di DKI di atas 400%. Jadi ini memang situasi yang benar-benar harus kita perhatikan, di samping kemudian juga dari kajian epidemiolog bahwa pilihan kita semakin sedikit dalam hidup bersama COVID ini, dalam menghadapi pandemi. Makanya diputuskan pemerintah kemarin mengumumkan untuk dimulai diberlakukannya PPKM darurat mulai besok. Ini merata di Jawa Bali, di hampir semua kabupaten kota yang di level 3 dan 4, tentu saja dengan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat. Ini mirip-mirip dengan PSBB tahap awal, di mana hanya sektor esensial yang bisa bergerak gitu ya. Mal ditutup, kemudian tempat ibadah ditutup juga sementara, sekolah juga jarak jauh ya dengan virtual. Nah, apa harapannya? Ini kita lakukan, kita akan lihat 2 pekan ke depan. Jadi ketika masyarakat bisa dikendalikan untuk tetap di rumah saja dalam 17 hari ke depan, kita berharap akan terjadi penurunan. Pada saat yang sama dari sisi tracing, testing, tracing, dan treatment itu juga dilakukan penambahan yang sangat luar biasa. Di Jawa Bali aja akan dilakukan 410.000 testing setiap hari gitu. Ini kenaikan yang cukup besar. Total di Indonesia lebih dari 500.000. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita juga dapat gambaran yang utuh tentang bagaimana penularan itu terjadi, di samping kemudian mengendalikan kasus melalui pembatasan kegiatan masyarakat sehingga kasus bisa menurun secara signifikan. Oke, jadi situasinya sekarang seperti tadi disebutkan oleh Pak Heri, situasinya sedang tidak baik-baik saja ya Pak ya. Nah, Iya. Kalau kita melihat penerapan PPKM darurat ini Pak Heri, apakah ini akan berjalan efektif ya? Mengingat kita ini sudah banyak nama-nama sebelumnya lah, ada PSBB, ada PPKM mikro, ada PPKM tebal, dan segala macam seperti itu. Ya, dalam 1 pekan terakhir saya mengikuti rapat-rapat koordinasi yang dipimpin
oleh Menko Marinvest yang ditugaskan Bapak Presiden untuk melaksanakan PPKM darurat ini, dan dalam setiap meeting itu juga diundang semua para pemangku kepentingan, semua gubernur gitu, untuk membicarakan ini, juga kementerian lintas lembaga yang isinya adalah salah satunya mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, kemudian memperbaiki dengan kebijakan-kebijakan baru yang lebih restriktif. Restriktif itu dalam arti ya kemudian lebih mengekang ya masyarakat untuk bepergian, kemudian juga memastikan bahwa seluruh perangkat pemerintah dari pusat sampai daerah itu juga menjalankan apa yang diputuskan dalam PPKM darurat ini. Jadi berbagai macam payung hukum juga disiapkan untuk kemudian memberikan tindakan yang diperlukan, termasuk sanksi terhadap masyarakat maupun elemen-elemen pemerintahan dalam menjaga atau mengawal PPKM darurat ini. Itu kemarin juga melibatkan Jaksa Agung juga, Kementerian Dalam Negeri. Hari ini instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 juga sudah keluar ya, yang mengatur secara detail bagaimana PPKM darurat itu bisa dilakukan. Demikian. Apa saja Pak Heri yang sudah dilakukan pemerintah dalam menjalankan PPKM darurat ini untuk sampai 2 minggu mendatang? Ya, sementara yang selain instruksi Menteri Dalam Negeri yang sebenarnya itu adalah pedoman dalam menjalankan PPKM darurat ini, ada juga kita sedang mempersiapkan, dan ini sudah jadi sebenarnya, adalah surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 terkait aturan tentang pelaku perjalanan. Jadi ini akan diatur secara lebih rigid. Pelaku perjalanan ini kemudian ada kewajiban-kewajiban yang memang sangat membatasi orang untuk bepergian. Salah satunya adalah kewajiban untuk memiliki sertifikat vaksin bagi mereka yang akan melakukan perjalanan lebih dari 4 jam. Misalnya itu salah satu contoh. Tetapi detail dari semua regulasi ini baru akan disampaikan oleh Kasatgas bersama Menteri Perhubungan dan Kakor Lantas pada konferensi pers nanti jam 19. Jadi saya belum bisa menyampaikan secara detailnya. Tetapi dalam instruksi Menteri Dalam Negeri yang sudah beredar dan hari ini juga sudah beredar di media, itu memang diatur secara rigid bagaimana kabupaten kota itu harus melakukan sesuatu. Sementara pada saat yang sama PPKM Mikro ini juga tetap berjalan, di mana ketika ada kasus dalam satu RT 5 orang atau 5 rumah, itu juga wajib dilakukan lockdown. Ini semata-mata untuk mencegah penularan lebih besar. Karena Mas Burhan mungkin juga bisa rasakan sekarang makin dekat orang yang tertular COVID gitu. Di antara kita gitu ya. Di antara kita, tetangga kita, saudara kita itu semakin sering terdengar ketika misalnya di Jakarta ini lebih dari 10.000 kasus per hari gitu. Dan kita bisa tahu dari 10.000 itu biasanya diperlukan sekitar 20% orang yang memerlukan perawatan. Ketika 10.000, 20% berarti ada 2.000 tempat tidur yang diperlukan dalam sehari. Bayangkan, DKI Jakarta yang memiliki begitu banyak, begitu lengkap fasilitas kesehatan, sekarang juga kewalahan. Okupansi rasionya untuk rumah sakit di atas 93%. Makanya kemudian dibuka tempat-tempat baru seperti rumah susun Nagra dalam waktu dekat, rumah susun Pasar Rumput, untuk melakukan isolasi terpusat terhadap warga yang tertular virus ini. Jadi ada penambahan tempat-tempat isolasi baru ya Pak Heri ya. Nah, kalau kita lihat ini tentu pembatasan yang lebih rigid, lebih restriktif. Kalau tidak salah ada 144 kabupaten dan kota di level di Jawa dan Bali ini yang menjalani PPKM darurat. Nah, tentu ini akan punya dampak yang cukup luas dari sisi sosial ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi misalnya Pak Heri, tadi disebutkan bahwa beberapa ketentuannya ini pusat perbelanjaan akan ditutup total. Kemudian juga warung dan resto itu ada pembatasan sampai pukul 17. Nah, selebihnya itu harus lewat take away dan segala macam itu. Nah, dampak ini apakah sudah dipikirkan efeknya terhadap ekonomi rakyat secara keseluruhan, terutama di Jawa dan Bali, Pak Heri?
Iya, benar, kita sudah, mencoba memperhitungkan itu, bahwa terjadi implikasi negatif adalah iya, kita tidak bisa tidak, karena memang, sebagian atau 40%, masyarakat Indonesia itu hidup dari, sektor informal. Jadi, kehidupan mereka ditopang dari pendapatan harian mereka. Ketika mereka dibatasi, kira-kira, mereka tentu akan kesulitan dalam, melanjutkan hidupnya ya, melanjutkan ekonomi keluarganya. Nah, ini yang sudah juga disiapkan, bagaimana bantuan sosial juga disiapkan. Kemudian kita juga hitung juga dari apa ya, impact terhadap ekonomi ketika pusat-pusat perbelanjaan ditutup gitu, kecuali yang 12 sektor esensial, kemudian kantor-kantor juga bekerja dari rumah sepenuhnya, itu tentu harus kita hitung juga seberapa besar impact-nya. Nah, bantuan sosial sudah dilakukan, sementara ini beberapa permintaan dari pelaku usaha juga sudah disampaikan terkait keperluan mereka untuk mendapatkan insentif. Tetapi saya rasa ini harus dibahas secara lebih detail bentuknya oleh pemerintah. Tetapi yang dalam waktu dekat, bantuan sosial melalui Kementerian Sosial itu sudah akan dijalankan juga secara lebih tepat. Demikian, Mas. Terima kasih atas jawabannya, Pak Heri. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Burhan Solihin, dalam kabar pandemi melihat efektivitas PPKM darurat. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Baik, langsung saja kita mulai kembali diskusi hari ini. Saya kembali ke Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Seperti kita tahu, Pak Heri, kita sudah menjalani beberapa episode tentang tahapan-tahapan penanganan COVID dari mulai PPKM, PSBB, dan sampai sekarang adalah PPKM darurat. Kalau menurut Pak Heri sendiri, apakah perilaku dari masyarakat kita ini sudah mendukung pemberlakuan PPKM darurat? Ya, kalau lihat kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan dalam 15 bulan terakhir ini dari dashboard yang kami miliki itu memang naik turun, Mas Burhan. Jadi memang ada kecenderungan, misalnya di bulan Januari atau Desember waktu itu ketika kenaikan kasus itu kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan juga menurun. Ini juga terjadi ketika kasus harian kita mencapai 2.000 per hari di sekitaran bulan Mei, dan di situ kami melihat dashboard-nya memang kepatuhan memakai masker, menjaga jarak itu juga berkurang cukup drastis. Bahkan untuk daerah-daerah yang dengan tingkat informasi yang cukup tinggi ya, seperti di Jakarta, itu juga mengalami penurunan. Nah, ini juga kemudian impact-nya selalu berbanding lurus dengan kenaikan kasus. Nah, kenapa kemudian ini terjadi? Sepertinya memang masyarakat ini ketika sudah ada sisi jenuh juga gitu ya, dalam menghadapi pandemi ini, kemudian juga belum sampai pada, pola atau kebiasaan hidup baru yang terkait bagaimana hidup bersama pandemi ini. Nah, survei juga yang juga telah kami lakukan menemukan, kenapa masyarakat itu melakukan patuh menjalankan protokol kesehatan, umumnya itu yang sebagian menjawab karena dia takut, dapat sanksi. Takut tertangkap oleh operasi justisi. Itu yang memang terjadi. Selain kemudian baru jawaban kedua adalah mereka takut tertular COVID. Nah, ini yang kemudian tidak boleh terjadi pada PPKM darurat ini.
Jadi mereka mau tidak mau harus patuh dengan protokol kesehatan. Tentu saja kita akan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki masyarakat untuk menegakkan kepatuhan masyarakat ini. Ada 40.000 lebih ya aparat akan diturunkan di seluruh kabupaten kota di Jawa Bali itu. Ada penebalan gitu ya, misalnya Babinsa, Babin Kamtipmas biasanya satu desa satu itu ditambahkan menjadi 2 atau 3 kayak gitu. Ini Oke. untuk membantu masyarakat perangkat desa setempat untuk menegakkan protokol kesehatan. Tentu ini tidak mudah karena ini adalah pekerjaan kolosal. Kita ngomong Jawa Bali itu daerah padat penduduk yang kemudian juga tidak mudah itu mengawasi satu persatu warganya. Tetapi saya rasa masyarakat juga harus bisa belajar dari negara lain yang bisa melewati masa sulit pandemi ini dengan kepatuhan dan kedisiplinan yang tinggi. Kita bisa lihat bagaimana Singapura, kendati tidak bisa apple to apple ya, bagaimana Selandia Baru misalnya, itu mereka bisa melakukannya dan tanpa harus menunggu vaksin datang, mereka bisa kendalikan. Nah sekarang kondisi kita yang sangat beragam ya, masyarakatnya, jumlah penduduknya cukup padat, kita tetap menjalankan protokol kesehatan, didukung oleh 3T yang maksimal, kemudian tentu saja dilengkapi dengan vaksinasi. Makanya ketika PPKM skala mikro, PPKM darurat ini mulai berjalan Mas Burhan, pada saat yang sama di daerah merah di Jawa Bali ini akan dilakukan penambahan jumlah masyarakat yang divaksin. Ini akan ditambah terus karena dari sisi distribusi juga tidak terlalu sulit karena ini daerah-daerah yang terjangkau semua kan di Jawa Bali, terjangkau pesawat, terjangkau kapal laut, terjangkau kereta, sehingga pengiriman logistik itu bisa dilakukan. Tinggal sekarang pelaksanaan vaksinasi didukung sepenuhnya oleh TNI Polri. Jadi 40% dari target harian 1 juta itu 40%-nya akan dilakukan oleh TNI Polri. Baru kemudian pemerintah Kementerian Kesehatan melalui fasilitas kesehatannya. Nah ini mudah-mudahan bisa mendukung, tetapi dalam 2 pekan ke depan kasus kita bisa turunkan karena masyarakat juga patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Mereka nggak bepergian, mobilitasnya dikurangi. Bahkan tadi kan ada aturan pelaku perjalanan ya, sekarang nggak mudah. Kalau mau ke Bali harus punya PCR. PCR 500.000, tiket ke Bali mungkin 700.000 gitu. Jadi tiket harganya jadi mahal, mungkin ini jadi disinsentif bagi masyarakat untuk tidak bepergian dulu nih dalam 2 pekan ini. Oke, jadi kalau kita belajar dari negara tetangga nih Pak Eri, ini ada yang menarik ya. Kalau kita ketahui negara jiran yaitu Singapura bisa dikatakan dalam tanda kutip sudah berdamai dengan COVID-19. Mereka menyebutnya dalam pidato Perdana Menteri mereka yaitu bahwa mereka akan berdampingan dengan virus corona dan menganggapnya virus corona itu seperti penyakit flu biasa. Kalau menurut Mas Heri, ini apa latar belakangnya? Ya, kita harus melihat konteks pidato Perdana Menteri Singapura yang kemudian juga dilanjutkan oleh sejumlah menterinya. Jadi mereka ini sedang lengkapnya kira-kira sedang menyiapkan sebuah roadmap hidup bersama COVID-19. Kira-kira gitu. Dan ini sebenarnya juga sudah disampaikan juga oleh pemerintah, bahkan oleh Pak Jokowi bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID, gitu kan. Kira-kira sama. Mereka akan melakukan roadmap dan memperlakukan karena virus ini akan tetap ada Mas, seperti flu kira-kira gitu. Tetapi mereka kan juga masih menunggu juga ini dari WHO ya, rekomendasi dari WHO seperti apa itu dilakukan. Jadi jangan dibayangkan memperlakukan COVID seperti flu biasa itu seperti kita sebelum adanya pandemi ini, itu sama sekali berbeda. Jadi behaviornya berbeda, kemudian cara penanganannya berbeda. Mungkin suatu saat kita jika situasi ini terkendali ya, penularan bisa di bawah 1.000 per hari, misalnya kita mulai bisa berpikir untuk itu juga, membuat roadmap ketika kita hidup berdampingan dengan COVID dan ketika juga sebagian besar masyarakat Indonesia sudah divaksin COVID-19. Adakah sih langkah-langkah yang sudah negara Singapura lakukan yang bisa kita tiru ya sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menuju ke arah yang sama ya, ke arah sana yaitu
berdampingan dalam tanda kutip dengan COVID-19, terutama dari sisi meningkatkan kesadaran di masyarakatnya, Mas Heri? Iya, kita kalau ke Singapura yang biasa tidak disiplin gitu ya, datang ke sana jadi ikut-ikut disiplin, kira-kira gitu. Karena di sana regulasinya ketat dan orang tidak mau gitu ya, harus didenda karena tidak disiplin gitu. Nah, ini yang penting ya, di value besar yang harus kita miliki juga, bahwa sebenarnya kita ini juga bisa berdisiplin gitu ya, menjalankan protokol kesehatan, dan mereka juga patuh gitu. Patuh misalnya diminta untuk tidak berkumpul, mereka ada tahapan-tahapan, tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu ya, dalam periode 3 bulan terakhir ini ketika terjadi kenaikan kasus. Jadi mereka tidak boleh berkumpul lebih dari 8 orang, kemudian tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang, kemudian diperkecil lagi ketika ada lonjakan kasus gitu. Itu selalu dilakukan gitu. Jadi memang dalam periode 15 bulan itu mereka juga sebenarnya sama, narik rem dan gas gitu ya. Injak rem, kemudian juga injak gas juga gantian gitu. Mereka akan mencoba berusaha seimbang. Tapi tentu saja di Singapura itu bukan apple to apple lah ya dengan Indonesia, dengan jumlah penduduknya satu, kemudian struktur masyarakatnya juga berbeda, kemudian struktur demografinya juga berbeda. Ini memang perlu treatment khusus, tetapi saya rasa kepatuhan masyarakat itu adalah kunci gitu. Di samping kemudian untuk menjamin kepatuhan masyarakat itu diperlukan dukungan juga teknologi. Di Singapura itu orang bepergian itu bisa di tracing ketika orang kena pakai Blue Pass. Saya pernah dapat presentasi dari Dubes Singapura di Indonesia yang dulu juga di Satgas, itu ada Blue Pass. Jadi ketika orang kena itu langsung ketahuan kontak eratnya gitu. Nah, kita kan harus ditanya dulu sekarang kan, Mas Burhan misalnya positif hari ini dalam seminggu terakhir sama siapa saja tuh yang di radius 2 meter darinya. Nah, ketika ada teknologi sebenarnya itu dengan teknologi Bluetooth itu bisa langsung terdeteksi dan sehingga mudah untuk menghubungi mereka untuk dilakukan tracing, kemudian testing, sehingga diketahui mereka perlu treatment atau enggak gitu. Apakah mereka dia negatif tidak tertular, ya dilanjutkan aktivitas. Ketika dia positif langsung dilokalisir, langsung di karantina atau diisolasi. Tadi disampaikan oleh Pak Heri bahwa sebenarnya kepatuhan masyarakat Indonesia itu sempat tinggi juga, sempat naik juga, kemudian turun pada saat liburan Natal dan Tahun Baru dan juga Lebaran. Nah, barangkali boleh dijelaskan nggak apa sih faktor-faktor yang membuat kepatuhan masyarakat sehingga lebih tinggi dibandingkan biasanya, sehingga angka penurunan COVID-nya sempat turun itu? Iya, kita ini mungkin sebagai bangsa itu hard way to learn ya, kira-kira harus sakit dulu untuk belajar, kira-kira sebagian masyarakat kita itu seperti itu kalau saya amatin ya. Bagaimana kalau kita lihat di Bangkalan, ketika belum terjadi ledakan kasus yang mengagetkan publik dan mendapat perhatian juga dari Presiden, waktu itu kepatuhan masyarakat memakai masker itu kurang dari 18%, Mas. Tetapi setelah banyak jatuh korban, banyak orang dibawa ke rumah sakit lapangan waktu itu Indrapura ya di Surabaya, kepatuhan itu meningkat menjadi lebih dari 60%. Tentu masih jauh dari yang diinginkan. Tetapi itu ketika ini adalah contoh ketika kita sudah menabrak tembok, kita baru tahu, oh iya ya gitu. Ketika kita sudah tahu tetangga kita, sahabat kita, saudara kita kena COVID, kita baru, oh iya ya, saya harus disiplin nih, harus jaga-jaga gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, sebagian masyarakat juga jenuh juga dengan situasi seperti sekarang. Tetapi saya rasa ya dengan mohon, dengan hormat juga, untuk kemudian untuk sementara ayolah kita menahan diri bersama-sama. Kalau kita semua bisa dalam 2 pekan ini kasus kita bisa turunkan. Kita lihatlah beban rumah sakit yang luar biasa. Bagaimana kematian dokter bulan Juni itu kembali ke titik tertinggi ya, setelah bulan Januari. Ada 31 dokter yang meninggal. Padahal bulan Mei dokter yang di garda terakhir ini ya dalam penanggulangan COVID itu ada 6 saja yang meninggal. Dalam Juni karena kasusnya meningkat drastis, mereka juga kelelahan, mereka juga lengah, tertular, ada 31 dokter. Nah, kita kan nggak ingin gitu ya, dokter ini terus berjatuhan. Juga saudara-saudara kita juga berjatuhan menjadi korban. Jadi caranya ya dari diri kita sendiri nih Mas, melindungi diri sendiri, ketika untuk melindungi keluarga, ketika kita bisa melindungi keluarga, kita bisa melindungi lingkungan kita, melindungi kota kita,
melindungi provinsi kita dan melindungi negara kita. Kira-kira seperti itu. Kita tidak tahu nih Pak Heri, sampai kapan ini virus ini akan bertahan di negeri kita. Kira-kira adakah kebijakan lainnya ya selain pembatasan mobilisasi manusia tadi? Ya, karena sejauh ini Mas memang vektor utama penularan itu adalah manusia gitu. Itu yang dilakukan. Intervensi yang dilakukan sekarang adalah melakukan vaksinasi gitu ya. Kita akan menuju ke kekebalan komunitas. Itu yang baru semua negara yang dilakukan paling jauh seperti itu gitu. Karena kita tidak mungkin juga manusia sebagai makhluk sosial gitu kemudian hidup secara terpisah, tidak berinteraksi. Nah, ini yang memang perlu dicarikan caranya. Beberapa negara yang bisa menekan kasus terutama di Eropa ya. Sekarang sudah mulai bisa membuka diri ya, ekonominya bisa menyelenggarakan olahraga Euro ya, Piala Euro. Tetapi kita juga dikejutkan lagi di Inggris sekarang penularan hariannya itu mencapai kemarin 27.000. Dan kita tahu di Wembley itu adalah tempat pertandingan Piala Eropa. Dan itu yang terjadi sekarang bagaimana mobilitas masyarakat, para hooligan ini, para penggemar bola ini berdatangan, ternyata bukan berdatangan di stadionnya, mereka mendatangi kafe-kafe untuk melakukan nonton bareng. Nah, ini kenapa kemudian di Inggris sekarang 27.000 kasus hariannya gitu. Kita akan lihat, mudah-mudahan sih di negara Eropa lain tidak mengalami hal yang sama karena vaksinasi sudah masif dilakukan. Tetapi kita masih tunggu dan kemudian terus belajar bagaimana Indonesia ini, kalau kita lihat kurvanya itu selalu terlambat dibandingkan kurva internasional ya. Ketika India naik waktu itu, kita itu sedang bagus-bagusnya gitu. Ketika India turun 700% penularan hariannya bisa diturunkan dari 400.000, sekarang kita lagi naik gitu, naik sampai 300-400%. Jadi ini yang memang harus benar-benar kita perhatikan sehingga kita tidak salah treatment tadi dalam mengambil kebijakan. Menarik sekali perbincangan kita dengan Bapak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Kita akan melanjutkan diskusi setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Burhan Solihin, dalam kabar pandemi melihat efektivitas PPKM darurat. Program ini bisa Anda saksikan di channel YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Sudah sangat jelas tadi yang dipaparkan oleh Bapak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Bahwa ada naik turun dari kepatuhan masyarakat kita sehingga itu berpengaruh terhadap penularan kasus COVID-19. Sebelum menutup diskusi kita kali ini, saya ingin meminta Bapak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 untuk memberikan kalimat penutup. Silakan Pak Heri. Iya, dalam pelaksanaan darurat PPKM darurat ini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi? Ya, dalam kalimat yang singkat saya katakan jangan keluar rumah dalam 2 pekan ini kecuali darurat gitu kira-kira. Jadi tetaplah masyarakat berada di rumah, menahan diri, berkorban dulu gitu. Kemudian untuk kita mendapatkan kesempatan atau penularan yang lebih terkendali sehingga kita bisa memulai kehidupan atau melanjutkan kehidupan ini dengan lebih baik tanpa sebuah kecemasan. Karena hari-hari ini Mas Burhan termasuk saya itu juga cemas juga gitu bagaimana jika tertular ketika harus bepergian.
Makanya saya juga berusaha untuk bekerja dari rumah gitu kan. Kemudian hanya membatasi ketika ke kantor karena penularan di kantor terjadi juga cukup tinggi gitu. Setiap hari selalu ada aja yang positif. Di Tempo mungkin juga sama, di media-media lain juga sama gitu. Jadi semua saya cek di semua perkantoran sama. Jadi ketika kita dibatasi, ketika PPM darurat dilakukan sebanyak apapun aparat keamanan yang diturunkan itu juga tidak akan efektif jika masyarakat tidak patuh dan menahan diri untuk tidak bepergian kemana-mana. Demikian, Mas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Eri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 yang sudah hadir dalam diskusi kali ini. Terima kasih atas waktunya, sudah bergabung bersama kami. Semoga diskusi tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini kami temani Anda dalam kabar pandemi. Akhir kata, saya Burhan Solihin, beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.